Setelah selesai delegasi itu berbicara, sang Perdana Menteri bangkit dari singgasananya, mencabut pedangnya, lalu memperlihatkannya kepada seluruh anggota delegasi. Jinakkan orang gila itu dengan ini jika kalian mampu, dan semoga kalian beruntung. Diam-diam tanpa diketahui, kata-kata sang Perdana Menteri terdengar oleh seorang kabilah Bani Amdir yang kebetulan sedang berada di pengadilan hari itu. Tanpa menghabiskan banyak waktu, ia segera bergegas pulang untuk memberitahu ayah Majnun apa yang telah didengarnya. Kabilah Laila hendak menumpahkan darah Majnun, teriaknya. Perdana Menteri telah memutuskan menyelesaikan sendiri masalah ini. Berita tentang kepergian Majnun ke Mekah untuk berhaji dan pengakuan cintanya berapi-api segera tersebar luas. Tidak lama kemudian kisah tentang cinta Majnun dan kegilaannya menjadi buah bibir semua orang. Sebagian kecil orang-orang menceritakan hal-hal baik tentang Majnun, sementara sebagian besar lainnya menyebarkan desas-desus jahat tentangnya. Kabar tentang Majnun akhirnya didengar juga oleh Laila. Namun tidak ada yang dapat dilakukannya untuk membela sang kekasih. Ia hanya dapat duduk dalam kesunyian, memendam kepedihan. Anggota kabilah Laila sadar bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini. Akhirnya mereka mengirimkan sebuah delegasi untuk menemui Perdana Menteri dan mengajukan pengaduan atas Majnun. Pemimpin delegasi itu pun berkata, lelaki sinting itu telah menodai kehormatan kabilah kami dengan tingkah lakunya. Siang dan malam ia berkeluyuran mengelilingi desa. Rambutnya kusut masai dan pakaiannya compang-camping. Dengan segerombolan gelandangan dan gembel mengikutinya. Ia tertawa dan menangis tanpa sebab. Ia berteriak-teriak dan menjerit-jerit, menari-nari dan berputar-putar. Sepanjang waktu ia melantunkan syair-syair dan sajak-sajaknya. Sayangnya syair-syair yang dilantunkannya memiliki kualitas yang tinggi, hingga orang-orang berusaha untuk menghafalnya. Ini tidak baik bagi kami dan bagimu, karena kata-kata dalam puisinya sebagian besar merupakan sebuah penghinaan terhadap martabat dan standar moral masyarakat kita. Sebagaimana yang telah Anda dengar, syair-syairnya berkenaan dengan anak gadis pemimpin kami, Laila. Namanya menjadi pembicaraan semua lelaki, perempuan, dan anak-anak di seluruh negeri. Oleh sebab itu kami meminta Anda untuk menahan bajingan ini dan menyelesaikan masalah yang ditimbulkan olehnya, hingga Laila dan anggota kabilah kami dapat selamat dari kemalangan ini. Setelah selesai delegasi itu berbicara, sang Perdana Menteri bangkit dari singgasananya, mencabut pedangnya, lalu memperlihatkannya kepada seluruh anggota delegasi. Jinakkan orang gila itu dengan ini jika kalian mampu, dan semoga kalian beruntung. Diam-diam tanpa diketahui, kata-kata sang Perdana Menteri terdengar oleh seorang kabilah Bani Amdir yang kebetulan sedang berada di pengadilan hari itu. Tanpa menghabiskan banyak waktu, ia segera bergegas pulang untuk memberitahu ayah Majnun apa yang telah didengarnya. Kabilah Laila hendak menumpahkan darah Majnun, teriaknya. Perdana Menteri telah memutuskan menyelesaikan sendiri masalah ini. Aku sedang berada di sana ketika masalah itu terjadi. Lelaki itu seperti dirasuki ular naga, menghembuskan api dan memuntahkan ancaman-ancaman. Kita harus memperingatkan Majnun sebelum terlambat. Sebuah lubang yang sangat dalam sedang menganga di depan jalannya. Jika kita tidak membuka ikatan matanya, maka ia akan jatuh ke dalamnya, dan kita akan kehilangan ia untuk selamanya. Perkataan itu menusuk hati sang ayah bagaikan ribuan anak panah, karena khawatir akan keselamatan nyawa anaknya. Ia mengirimkan beberapa anak buahnya untuk mencari dan menjaga Majnun. Namun satu persatu dari mereka pulang dengan tangan hampa dan putus asa. Kami tidak dapat menemukan Majnun dimanapun, kata mereka, dan kami khawatir takdir buruk telah menimpanya. Bisa jadi ia telah dimakan binatang buas. Seketika itu,
Teman-teman dan sanak keluarga Majnun mulai menangis dan meratap bagaikan sedang meratapi orang yang sudah meninggal. Namun mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya Majnun masih hidup untuk saat ini, dalam tempat pengasingan di sebuah gunung. Ia betul-betul sendirian. Majnun adalah harta terpendam yang menanti untuk ditemukan. Ia tidak menyadari apa yang sedang terjadi di dunia luar. Bahkan baginya, dunia ini telah tiada. Mengapa ia harus mempersoalkannya? Bukankah ia telah membuangnya, melepasnya dan memunggunginya? Ia telah memiliki masalah dengan dirinya sendiri. Mengapa ia harus mengambil peduli dengan dunia yang telah ditinggalkannya? Hingga akhirnya, Majnun dapat ditemukan. Seseorang yang melihat Majnun itu berasal dari Bani Sa'ad. Ia sedang lewat di suatu daerah. Lalu ia melihat sosok tubuh meringkuk di bawah semak berduri. Awalnya ia mengira itu adalah fata morgana dari sebuah benda. Bagaimanapun juga, manusia waras mana yang akan tinggal di tempat terpencil dan terabaikan seperti itu? Namun kemudian, ia melihat sosok itu bergerak dan merintih. Perlahan-lahan ia mendekati sosok itu lalu bertanya, "Siapa engkau dan apa yang kau lakukan di sini? Apakah engkau membutuhkan pertolongan?" Berkali-kali ia mengulangi pertanyaannya, tapi Majnun tidak menanggapi. Akhirnya ia menyerah dan melanjutkan perjalanan. Dan setelah sampai di rumahnya, ia menceritakan kepada keluarganya tentang apa yang pernah dilihatnya dalam perjalanan. Itu adalah manusia. Jelas sekali itu adalah orang gila yang sangat menderita, menggeliat kesakitan di bawah semak berduri seperti ular yang terluka. Rambutnya kusut pasai. Pakaiannya tidak lebih dari kain buruk yang berlumuran tanah, dan tidak ada yang tersisa dari tubuhnya selain tulang berbalut kulit. Akhirnya berita tentang pertemuan orang itu dengan Majnun sampai ke telinga ayah Majnun. Segera ia pergi mencari anaknya untuk membawanya kembali dari hutan belantara. Ketika ia menemukan anaknya, keadaan Majnun tepat seperti yang dikatakan oleh orang itu. Pucat, kurus, kering, kotor dan tidak karuan. Majnun menangis berdiri dan terjatuh kembali. Sang ayah membungkuk, meletakkan tangannya di bawah kepala Majnun, lalu menatap ke dalam mata anak kesayangannya itu. Awalnya Majnun tidak mengenali ayahnya sendiri, dan ketika ayahnya mulai berbicara, baru Majnun menyadari bahwa lelaki di depannya itu adalah ayahnya dan datang untuk menolong dirinya. Setelah menyadari bahwa itu adalah ayahnya, Majnun mulai menangis kembali. Kemudian mendekap ayahnya sambil terseduh-seduh. Lalu ketika badai tangis itu telah reda, Majnun berkata, "Duhai ayahku, maafkan aku. Jangan kau tanya bagaimana kabarku, karena kau telah melihat sendiri bahwa tidak ada lagi yang tersisa dari hidupku. Andai kau tidak pernah melihatku dalam keadaan seperti ini, andai aku tidak pernah memandang wajah malaikatmu, sementara wajahku penuh dengan debu, terbenam dalam air, aku tidak dapat melukiskan perasaanku. Maafkan aku, ayah. Tapi ketahui juga, ini semua bukan salahku. Kau lihat, duhai ayah, benang takdirku terletak di tangan orang lain.